Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel Ki Utri Kumboyono. Kita akan membahas tentang sejarah, budaya, Tosan Aji, dan pelaku sejarah. Dan untuk edisi pertemuan kita kali ini, yang sudah lama kita tidak berjumpa, kita akan mencoba mengeksplor atau jalan-jalan ke Ungaran, tepatnya di Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus. Di situ kita akan mencoba berjalan-jalan sambil mengulas sejarah di Gunung Mugut, tepatnya di makam Syekh Basaruddin. Seperti apa sejarah dan kisah beliau. Oh ya, satu lagi, sebelum kita mulai mengulas tentang sejarah beliau, sedikit informasi. Syekh Basaruddin itu adalah seorang ulama yang diberi tugas untuk syiar agama Islam di daerah Pringapus. Dan diceritakan juga kalau beliau itu adalah seorang hafidz Quran pertama di Pringapus. Seperti apa kisah dan sejarah perjalanan syiar beliau, mari kita ulas dan kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya, untuk sedulur Ki Utri Kumboyono yang terutama tinggal di daerah Pringapus ataupun yang mengetahui lebih jelas tentang sejarah beliau, apabila di video kita kali ini ada kekurangan atau ada kesalahan, kami mohon untuk coret-coret di kolom komentar, sedikit membenarkan atau menambahi agar kita semua bisa tahu tentang sejarah beliau. Mari kita belajar bersama-sama tentang sejarah dan perjalanan beliau dalam syiar agama Islam di daerah Pringapus, tepatnya di Desa Pringsari. Mari kita bahas dan kita mulai sejarah perjalanan beliau. Sebelum kita mulai mengulas sejarahnya, kita lihat dulu tata letak di mana Pringapus. Pringapus berada di sebelah timur dari Kecamatan Bergas atau Karangjati. Pada peta bisa terlihat. Dan sebelum kita masuk ke area pemakaman di Gunung Mugut, di situ ada area persawahan dan pemandangan yang sangat indah. Dan untuk jalannya sendiri termasuk sekarang sudah dibangun dengan sangat baik dan tidak ada halangan ataupun rintangan lah untuk masuk ke situ. Dan kita akan mulai masuk ke area pemakaman dari Syekh Basaruddin. Kita sambil berjalan melihat pemandangan sambil bercerita siapa sebenarnya Syekh Basaruddin itu. Ya. Syekh Basaruddin berasal dari alas Turonggo, dari area atau wilayah Surakarta, sekarang ya Solo, pada sekitar abad ke-18 atau 335 tahun yang lalu. Syekh Basaruddin mempunyai 4 saudara atau 4 bersaudara. Yang pertama Syekh Akmaluddin atau Mbah Jenengan, yang kedua Syekh Aksanuddin, dan yang ketiga Syekh Tolabuddin, dan yang keempat Syekh Basaruddin sendiri. Dan di antara keempat saudara itu yang mempunyai keturunan cuman Syekh Akmaluddin atau yang pertama, atau dengan terkenal dengan gelar Mbah Jenengan, dan yang dipercaya meneruskan syiar atau tugas penyebaran agama Islam diteruskan oleh putra-putra dari Mbah Akmaluddin atau Syekh Akmaluddin itu sendiri. Pada saat itu kita mulai ke
perjalanan syiar Syekh Basaruddin. Pada waktu itu daerah Pringsari itu masih bernama Desa Tanjung. Dan Desa Tanjung atau Pringsari itu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sambeng, dan untuk sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Jatirunggo. Dan itu di Gunung Mugut sendiri Mbah atau Syekh Basaruddin mendirikan suatu padepokan dan mendirikan sebuah masjid. Dan untuk bukti-bukti peninggalan atau syiar agama Islam sendiri, Syekh Basaruddin membangun sebuah masjid dan sebuah tempat wudhu atau qolah. Dan yang sekarang menjadi ikon atau menjadi simbol syiar agama Islam atau penyebaran agama Islam oleh Syekh Basaruddin berupa sebuah beduk, dan sampai sekarang masih tersimpan di Masjid Syekh Basaruddin atau Masjid Kubah Emas di daerah Plenghapus. Untuk lebih jelasnya, monggo sedulur-sedulur Gumboyono kalau mau berkunjung disempatkan mampir ke Masjid Syekh Basaruddin atau Masjid Kubah Emas. Di situ terlihat adanya beduk peninggalan dari Syekh Basaruddin. Dan selain beduk, ada juga sebuah kitab yang dinamakan Kitab Blawong. Kitab Blawong sendiri adalah sebuah kitab ayat suci Al-Quran yang ditulis langsung oleh Syekh Basaruddin. Dan kata Blawong sendiri berasal dari dua makna, yaitu belani wong atau membela suatu kebenaran atau membela orang yang berbuat kebajikan, dan bilaini wong atau membahayakan orang yang telah berbuat melanggar agama atau hukum agama lah. Itu dia bilaini atau membahayakan. Dan di komplek makam Syekh Basaruddin terdapat juga sebuah petilasan, yaitu Pangeran Purwokusumo atau terkenal dengan Pangeran Benowo Alit. Untuk lebih jelasnya mari nanti kita lampirkan gambar atau videonya. Kita masuk ke jalan atau jalan menuju ke makam atau petilasan dari Raden Purwokusumo. Di sini jalannya juga sudah dibangun, diberi undak-undakan, dan aksesnya biar lebih gampang. Kita sekarang mulai masuk ke area pemakaman atau petilasan dari Raden Purwokusumo. Siapa Raden Purwokusumo? Raden Purwokusumo adalah putra dari Pangeran Benowo, dan Pangeran Benowo sendiri adalah putra dari Joko Tingkir. Dan Pangeran Benowo adalah saudara angkat dari Panembahan Senopati yang mendirikan atau raja kedua Mataram. Beliau berdua diasuh langsung atau diaku anak sama Joko Tingkir, karena sejak kecil mereka sudah main bersama gitu, jadi dijadikan saudara. Dan ini adalah Raden Purwokusumo yang memerintah Kerajaan Surakarta pada masa Syekh Basaruddin menyiar atau bertugas menyiarkan agama Islam di daerah Plenghapus ini. Jadi untuk bukti-bukti autentik seperti yang kita jelaskan tadi, berupa beduk, masjid Syekh Basaruddin, dan juga yang paling ikonik
yaitu Kitab Blawong tersebut. Nah, di sini juga kami lampirkan atau kami berikan gambar silsilah dari Pangeran atau Raden Purwokusumo. Dan ini merupakan makam dari Raden Purwokusumo sendiri. Cukup sekian dulu video singkat dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Dan kami minta sekali lagi untuk sedulur-sedulur Ki Utrikuboyono yang paham dan mengetahui lebih jelasnya tentang sejarah Syekh Basaruddin dalam syiar agama Islam di Pengapus, kami mohon untuk menambahi di kolom komentar biar kita semua bisa tahu tentang sejarah, tentang perjalanan beliau lebih jelasnya, agar kita semua bisa paling tidak meneruskan perjuangan beliau dan mengenang segala perjuangan dan jejak-jejak langkah beliau. Cukup sekian dulu video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, rahayu.